Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Jangan lupa, setiap hari kalian harus selalu melaksanakan protokol kesehatan. Memakai masker, cuci tangan dengan sabun, dan selalu social distancing. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 4, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Tujuan yang pertama, dengan menggali informasi tentang pekerjaan dan kegiatan ekonomi, siswa mampu menjelaskan dan menyajikan berbagai pekerjaan dan kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar dengan benar. Kedua, setelah mengamati gambar hasil karya teman, siswa mampu menjelaskan dan melakukan apresiasi terhadap gambar tersebut secara terperinci. Tiga, dengan membaca teks tentang taman bermain yang hilang, siswa mampu menilai unsur cerita, pesan moral, dan menyajikan pendapatnya secara tepat. 4. Setelah membaca teks tentang taman bermain yang hilang, siswa mampu menyajikan hasil analisis tentang sikap yang baik dan sikap yang tidak baik terkait dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila secara terperinci. Kita mulai pembelajaran kelima. Tahukah kalian bagaimana ikan hasil tangkapan nelayan bisa kita makan sampai di meja makan kalian? Bagaimana prosesnya? Mari kita amati gambar berikut. Ikan hasil tangkapan dijual ke pedagang ikan di pelelangan ikan. Dari tempat pelelangan itulah ikan dikirim ke pasar-pasar dan akhirnya dibeli oleh konsumen. Sebelum sampai di pelelangan, ikan itu ditangkap oleh nelayan di laut. Ya, sudah paham bagaimana panjangnya proses ikan sampai ada di meja kalian untuk siap dimakan. Dari gambar tadi, diskusikan dengan temanmu atau dengan keluargamu tentang yang pertama, jenis barang yang dijual belikan dalam gambar tadi. Kedua, jenis pekerjaan yang terlibat pada kegiatan di atas. Yang ketiga, hasil dari setiap pekerjaan yang ada dalam gambar tadi itu apa saja? Saya mudah sekali. Baiklah, kita lanjutkan. Kegiatan jual beli yang dilakukan oleh pemilik barang dan pembeli barang dikenal dengan istilah kegiatan ekonomi. Ya, sudah paham ya? Tadi sudah disuruh menyebutkan jenis barang berdasarkan gambar, jenis pekerjaan, dan hasil apa yang dari jenis pekerjaan tadi. Kita lanjutkan. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah membuat gambar tentang sikap yang mencerminkan sila kedua Pancasila. Gambar pekerjaan, sesuatu pekerjaan dengan kegiatannya yang sesuai dengan sikap Pancasila. Kemarin kalian sudah menuliskan, ada beberapa dari teman-teman kalian yang sudah menggambar dengan bagus, dan sekarang silahkan kalian lihat gambar teman-teman kalian ini. Ada 2 gambar di sini, yang satu pekerjaannya adalah seorang polisi. Yang satunya lagi adalah gambar seorang ibu guru yang sedang mengajar di kelas. Sekarang lihat gambar ini, perhatikan betul dari hasil gambar teman-teman, salah satu dari teman kalian. Kemudian menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, bagaimana pendapatmu tentang hasil karya temanmu tadi? Yang kedua, bagian mana yang kalian suka
dari gambar tadi? Jelaskan. Yang ketiga, apa saran yang akan kamu berikan agar gambar tersebut lebih baik lagi di masa yang akan datang atau tugas yang akan datang? Bisa ya? Inilah yang dinamakan dengan apresiasi terhadap karya seni. Jadi, dengan menjawab 3 pertanyaan tadi, kalian sudah mengapresiasi gambar dari 2 temanmu tadi. Bisa? Setelah ada hasilnya, ditulis, difoto, kirimkan kepada grup WA atau grup Classroom. Kita lanjutkan kepada pembelajaran ke-6. Apakah kalian masih ingat dengan cerita taman bermain yang hilang? Nah, kali ini kita baca lagi bersama tentang taman bermain yang hilang. Kemudian temukan pesan moral dalam teks tersebut. Taman bermain yang hilang. Kita baca bersama. Malam hari merupakan malam yang ditunggu oleh Kupi, kepiting kecil. Ia menikmati saat-saat berjalan perlahan di gundukan pasir bersama ayahnya. Mereka menanti datangnya air pasang yang akan membawa mereka ke dunia yang berbeda. Ya, Kupi selalu menanti saat-saat mereka terhempas oleh air pasang, lalu tiba di hutan bakau. Nanti di sana ia pasti akan bertemu dengan teman-teman kecilnya yang lain. Upi si udang kecil, Kuro, si kura-kura, dan teman-teman yang lebih besar seperti Bangau cilik dan Momo si monyet. Di antara akar bakau mereka bisa bermain berkejar-kejaran, petak umpet, atau tidur di sela-sela akar yang melintang. Seru sekali saat-saat itu. Ada kalanya mereka berpisah terbawa oleh pasang surut kembali ke laut bebas. Namun suatu hari mereka bertemu lagi dan bermain bersama lagi. Suasana di hutan bakau tentu berbeda dengan suasana di laut lepas. Airnya pun berbeda. Tidak asin seperti air laut, tetapi tidak juga tawar. Kupi tidak tahu apa namanya. Berbeda, tetapi Kupi dan teman-teman tetap bisa bermain dengan nyaman. Malam itu di pesisir pantai, Kupi bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa kita tidak lagi bisa bertemu dengan Bangau Putih teman ayah? Aku juga sudah rindu bertemu dengan sahabat-sahabat kecilku. Aku sudah lama sekali tidak bertemu dengan Upi, Kurau, Bangau cilik, dan Momo. Mengapa mereka sekarang susah sekali kita bertemu ya?" Sambil berjalan pesan di gundukan pasir, ayah kepiting menjelaskan perlahan, "Kupi, sayang sekali hutan bakau tempatmu bermain sudah rusak. Ayah dengar dari paman, manusia di pesisir pantai sana ingin membuat bangunan-bangunan yang tinggi menjulang. Butuh lahan yang lebih luas. Oleh karenanya, mereka menebang habis hutan bakau. Mereka membangun gedung tinggi menjulang ke langit di atas taman bermainmu dulu." Ayah menjelaskan perlahan. Sesungguhnya ia tidak ingin Kupi sedih. Tetapi bagaimana lagi? Ayah tidak ingin Kupi terus menanti tanpa pasti. Kupi tertunduk sedih. Pupus sudah harapannya bertemu lagi dengan sahabat-sahabat kecilnya. "Mengapa manusia begitu jahat, Ayah? Mengapa manusia tidak memikirkan kita, makhluk kecil di pesisir pantai? Mengapa manusia hanya memikirkan dirinya sendiri?" Kupi meratap pelan
namun penuh amarah. Ayah ingin menenangkan hati Kupi. Ia menambahkan, sebenarnya ketika hutan bakau tempatmu bermain ditebang, manusia pun menerima akibat buruknya Kupi. Air laut akan semakin mudah mencapai daratan. Tidak ada lagi pohon bakau yang menahan. Lama-kelamaan, air tanah di sekitar pantai akan menjadi air asin. Manusia kan tidak bisa minum air asin, Kupi. Ayah berusaha menjelaskan panjang lebar. Ayah kemudian menambahkan, dengan rusaknya pantai akibat penebangan bakau, kegiatan manusia pun menjadi terganggu. Sekarang wisatawan yang berkunjung ke pantai ini semakin berkurang. Para pedagang yang dulu berjualan di sekitar sini tidak ada lagi. Pemandu wisata yang biasanya menjelaskan tentang keindahan pantai dan hijaunya bakau pun sekarang sudah jarang terlihat. Nelayan yang biasa menjual hasil tangkapan mereka pun tinggal sedikit. Kupi tidak terhibur oleh penjelasan ayah. Pikirnya, biarkan saja manusia menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Manusia memang sering tidak bijak. Kupi hanya ingin berdoa. Dan berdoa semoga suatu saat nanti hutan bakau akan kembali. Semoga suatu saat nanti ada lagi taman tempatnya bermain. Semoga suatu saat nanti ia masih bisa bertemu dengan sahabat-sahabat kecilnya. Kupi hanya bisa berdoa, semoga kelak manusia bisa bertindak lebih bijaksana. Semoga. Anak-anakku yang hebat, setelah membaca cerita tadi tentang taman yang hilang, apa yang kalian tangkap dari cerita tadi? Pesan moral apa dalam cerita tadi? Sudah tahu? Silahkan ditulis dalam kolom. Ya. Pesan moral apa yang ada dalam cerita? Apakah pada cerita taman bermain yang hilang kalian menemukan sikap yang baik dan sikap yang kurang baik? Ada 2 sikap di sana. Sikap baik dan sikap yang tidak baik. Silahkan tulis apa pendapatmu, sebutkan sikap yang baik yang mana, sikap yang tidak baik yang mana. Setelah kalian menemukan sikap yang baik dan tidak baik, kemudian tuliskan dalam diagram ini. Contoh sikap yang baik, contohnya apa? Ciri-cirinya apa? Yang bukan contoh sikap yang baik apa? Ciri-cirinya apa? Dan terakhir dalam kolom kesimpulan. Jadi kalau memang masih belum jelas sikap baik dan sikap tidak baik, dibaca lagi tentang cerita tadi. Paham ya anak-anak? Ada 2 sikap berdasarkan cerita tadi, sikap baik dan sikap tidak baik. Yang ditulis dalam diagram ini adalah sikap yang baik. Baiklah, alhamdulillah. Hari ini kita sudah selesai belajar tema 4, pembelajaran 5 dan 6. Mari, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama, setelah menggali informasi, kalian sudah dapat menjelaskan tentang pekerjaan dan kegiatan ekonomi yang telah dilakukan. Yang kedua, setelah mengamati gambar hasil karya teman kalian, kalian mampu menjelaskan tentang apresiasi seni. Yang ketiga, dengan membaca teks tentang taman bermain yang hilang, kalian sudah mampu menilai unsur cerita yang disajikan dengan baik. Yang keempat, setelah membaca cerita tadi, kalian sudah dapat menganalisis tentang sikap yang baik dan sikap yang tidak baik yang disesuaikan dengan dalam sila Pancasila. Besok kita akan belajar melanjutkan tema 4, subtema 3, pembelajaran yang pertama. Jangan lupa anak-anakku untuk selalu menjaga kesehatan dan makan makanan bergizi. Salam sehat
dan tetap semangat. Selamat belajar anak-anak. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.